kemudian sekaligus sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita didik anak kita? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Jadi kita hidup di dunia itu yang bisa menyenangkan kita diantara adalah dua hal. Pertama, kalau kita punya harta, betul? Betul nggih? Nek ndek duit, ndek bondo kuwi seneng. Ndek duit, ndek bondo seneng. Ditambah kita punya anak, itu seneng, lengkap kesenangan kita. Duwe duit, duwe bondo, duwe anak, itu adalah kesenangan dunia kita. Lah sebagian orang duitnya oke, hartanya banyak, tapi orang duwe anak. Allah takdirkan dia sampai tua tidak punya anak, maka kebahagiaannya tidak akan sempurna. Ada juga anaknya oke tapi rande duit. Ada yang hadir di sini anaknya oke rande duit. Nah, nanti dibagi-bagi duitnya. Susah, anaknya do gelut, rebutan dolanan, rebutan panganan. Satu sisi bahagia anaknya oke, tapi karena rande duit susah, ora iso nuruti keinginan anak. Ada orang yang lebih susah lagi, orang duwe duit, orang duwe anak, naudzubillahi min dzalik. Ini orang yang paling susah. Ya, orang yang paling susah. Kemudian anak di sini mencakup dua, yaitu anak laki-laki, anak perempuan. Jenengan pengen dia anak bencong? Hah? Bukan pengen ya? Anak laki-laki, anak perempuan. Nah, tetapi sebagian orang itu lebih bangga nek anake lanang apa wedok? Pak, anake lanang apa wedok? Lanang. Anakmu piro? 6. Ceweke piro? Cowoke piro? Cowok kabeh. Bangga, gagah. 6 lanang kabeh. Anakmu piro? 6. Lanange wedoke piro? Wedok kabeh. Ya, 6 wedok kabeh. Arep ngomong wedok kabeh we izin. Ya, izin. Padahal tidak ada beda laki sama perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takrahul banat, jangan kalian benci anak perempuan. Fa innahunal mu'nisatun al-ghaliyatu al-mujahazatu, karena sesungguhnya anak-anak perempuan itu adalah bisa menghibur, bisa menyenangkan. Nah, ibu-ibu duwe anak wedok didandani apa wae bisa. Nggih, rambut ngene abdi kucir loro, kucir telu, kucir papat, sisiran rene dikai jilbab, pantes rambutnya. Kemudian pakaiannya digawe rok sing prekok, mekrok, rok sing ngene dan seterusnya bisa. Celonone, sandale, terus dikai anting-anting kayak kalung, bisa didandani. Nah, anak lanang polos, sisiran yo paling wis miring tok, apa abdi kayak jilbab ora mungkin. Abdi kucir nggih mboten mungkin. Terus pakaian ya paling kaos, hem sudah. Enggak ada pakaian yang sepatu ya biasa saja. Apa arep dikai gelang, kalung daso enggak bisa. Jadi untuk anak perempuan itu adalah bisa dihiasi, beda dengan anak laki-laki. Maka kita enggak boleh benci kalau memiliki anak perempuan. Al-ghaliyat, berharga. Anak perempuan berharga, larang regane. Karena nanti kalau sudah dewasa ada yang lamar memberikan mahar. Lah, mahar itu adalah harga dari anak kita. Kemudian al-mujahazat, cepat menikah. Kadang nyedehke nggih, di anak cepat nikah berarti ndang dipanggil napa? Mbah. Sing paling sedih bapake garwane jenengan. Ya. Sedih kenapa? Aku sedih duwe putu. Kenapa? Engko bengi aku turune karo nenek-nenek. Nggih, turune karo nenek-nenek. Mergane apa? Bojone wis dadi mbah.
Lah sing wedok aku engko bengi turune karo mbah-mbah karo kakek-kakek. Kemudian di anak perempuan itu bisa cepat menikah, tapi ini sebetulnya adalah menghibur untuk diri kita. Jadi dalam Islam, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam tidak ada beda antara anak laki-laki, anak perempuan. Jadi ini adalah nikmat anak ketika kita berada di dunia. Kemudian nanti kalau kita sudah mati dan pasti kita akan mati, apalagi dibatasi umur ya secara umum oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sitina wa sab'ina sanah. Umur umatku kata Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad 60-an sampai 70 tahun. Ibu-ibu onten sing umure 58 nonton. Siap-siap 2 tahun malih nggih. Siap-siap 2 tahun malih kan batasane swidak. Nah, kalau kita dapat umur lebih 70 tahun berarti nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nek wis punjul 70-an wis aja mikir nabung. Ya, ojo mikir nabung, mikir wis sedekah, infak, syukur iso nyelingi kanggo haji, kanggo umroh. Masya Allah. Ya, umure wis 75, umure 80 isek nabung, terus isek numpuk gelange, numpuk kalung apa niku. Wis ora suwe lek mati niku mesti. Nggih, ora suwe, ora ndongake, tapi namanya umur semakin bertambah kemungkinan meninggal itu akan semakin cepat. Oke, jadi seperti itu. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika kita semua itu nanti sudah mati, maka semua amalan kita akan terputus kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin. Kalau kita sedekah jariyah, kita mati, maka pahala itu tetap mengalir untuk diri kita. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat terkhusus ibu-ibu yang belajar Iqra, nanti lanjut Al-Qur'an ya. Kemudian setelah itu harus ada keinginan untuk ngajari yang lain. Kenapa? Kalau sampai ngajari yang lain, adik kelasnya, karena nanti insya Allah akan dibuka terus ya program ini. Ya, terutama dari Ustadzah Lulut sama Ustadzah ini masih terus bisa bersama kita, itu insya Allah akan buka terus. Harapan kita semakin banyak warga, terkhusus ibu-ibu yang bisa membaca Al-Quran di tempat kita ini. Ya, kita bikin sing ra iso maca Quran ben isin piye carane. Berarti gimana? Semakin diperbanyak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Jadi harus semangat. Nanti diajarkan ke yang lain, ajarkan ke yang lain, maka ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lah terutama 2 ustadzah ini insya Allah ta'ala. Ya, dari 2 orang ini di sini saja. Mungkin dari Ustadzah Lulut, Ustadzah ini di sana banyak murid-muridnya. Tapi khususnya di gudang ini, itu sudah punya sekitar berapa? Bu Mahmudah? 30-an ya? 30-an murid, itu sudah Masya Allah. Setiap 30-an orang ini membaca Al-Quran, pahala insya Allah mengalir kepada 2 ustadzah ini. Belum lagi 30 orang ini ngajari kepada yang lain lagi, ngajari kepada yang lain lagi, semakin banyak pahala yang akan didapatkan. Amin ya robbal alamin. Kemudian 3, waladin solehin yad'u lahu, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ini PR kita semua. Setelah kita punya anak, gimana caranya anak kita jadikan anak yang soleh, anak yang solehah. Sepakat niki nggih? Apa jenengan pengen duwe anak tok gitu? Sementing anakku ning donya sugih, tiap sasi setoran ngoten. Ya boleh, enggak apa-apa, tiap sasi setoran, tiap minggu setoran ya entuk ten jenengan, tiap dino setoran ya entuk.
Tapi ada yang lebih penting daripada urusan dunia kalau kita memiliki anak yang soleh, anak yang solehah. Karena tadi kita sampaikan pasti suatu saat kita akan mati. Kemudian diantaranya yang bisa memberikan manfaat kalau kita sudah mati adalah anak-anak kita. Ya, anak-anak kita, orang mung kita mati neng kuburan do nungas nangis tok orang ngopo-ngopo. Itu enggak manfaat anak seperti itu. Tapi kalau anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, anak setiap hari melakukan sholat, pahala ngalir ke kita. Anak membaca Al-Quran, ngalir ke kita walaupun tidak diniatkan sodakoh, infak itu untuk kita. Ya, tidak diniatkan, iki aku infak 1 juta, nggo bapakku saya meninggal. Seandainya enggak diniatkan seperti itu, pahala otomatis tetap mengalir. Kenapa? Dalam Al-Quran dijelaskan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan, apa yang dia upayakan. Mencetak anak kita menjadi anak yang soleh-solehah itu bukan dengan bem, salabrem, ada kadabra, sulapan enggak. Kita berupaya. Jenengan sholat bengi terus ndonga. Do sholat bengi apa ora niki? Sholat nggih, sholat isya nggih bengine nggih. Sholat tahajud ndongake, setiap sujud ndongake anak, sehabis sholat ndongake anak, ya mengeluarkan harta pikiran untuk anak, nyeneni anak. Itu adalah upaya kita. Berarti kalau kita mati, anak kita melakukan sholat, zikir, puasa, baca dan seterusnya, otomatis pahala itu akan ngalir untuk diri kita. Seneng napa seneng niki? Seneng. Ya, kita akan senang memiliki anak-anak yang seperti itu. Belum nanti ya di akhirat kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah akan meningkatkan derajat seorang hamba pada hari kiamat. Fayaqul, kemudian hamba tersebut heran, kenapa derajat saya di akhirat meningkat? Ya Rabbi annali hadi, kenapa derajat saya meningkat? Fayaqul bistighfari waladika laka, karena istighfar anak-anakmu untuk kamu. Kita punya anak, sering berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, anak kita sering mengucapkan seperti itu, berarti sudah berdoa kepada Allah Ta'ala, istighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Agar Allah menyayangi, mencintai diri kita dengan istighfar anak kita. Padahal kita enggak tahu. Ya, anak kita sudah pada mentas. Jenengan punya anak berapa Bu kira-kira? 4 ya, punya anak 4 misalnya. 1 ning Lopait, 1 di Semarang, 1 di Cirebon, 1 di Surabaya. Kita kan nggak tahu anak kita itu istighfar untuk diri kita enggak, doakan diri kita enggak, kita nggak tahu. Kemudian kita mati, kemudian di akhirat nanti tiba-tiba derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok derajat saya tinggi? Dari mana ini? Ternyata anak-anak kita yang 4 yang nyebar tadi senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Memohon, meminta kepada Allah agar Allah menyayangi, merahmati diri kita, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng napa seneng niki? Seneng. Tapi ini anak soleh solehah, gampang napa gampang? Hah? Gampang napa gampang? Nek gawe anak gampang napa gampang? Gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu sepakat nggak anak gampang. Tapi mencetak anak dan wis metu di dunia ini menjadi anak yang soleh solehah, angel. Minta maaf, kita punya anak di pondok ke, kadang kan ora dadi, nggih, leres. Mogol, ya ora betah akhirnya metu bedal dadi ya biasa lagi. Itu yang dipondokkan, apalagi yang tidak dipondokkan. Berat. Ya makanya paling tidak kalau kita punya anak 1,
nek iso dipondokke. Ya insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita. Nek dia anak loro sing dipondokke pinten? Ya paling ora siji lah dipondokke. Sing siji ya wis nek ra gelem. Nek gelem pondokke kabeh alhamdulillah. Dia anak telu sing dipondokke pira? Paling ora loro lah. Paling ora loro sing siji nek ra gelem ya wis. Syukur-syukur gelem kabeh. Nek dia anak papat sing dipondokke telu nggih. Oke men. Ya, paling ora separone. Itu Masya Allah. Itu akan bisa memberikan manfaat untuk diri kita di dunia dan manfaat di akhirat insyaallahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat, ya kita ingat. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, dan bahan bakar neraka itu adalah dari manusia dan batu. Jadi neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan kewajiban kita adalah pertama menjaga diri kita masing-masing agar kita selamat dari neraka. Tugas yang kedua adalah menjaga keluarga kita. Menjaga keluarga kita, jangan sampai ada satu pun dari keluarga kita yang masuk neraka, naudzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana cara menjaga? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa adibuhum, ajari mereka tentang agama, didik mereka dengan agama. Karena sebagian kita, kalau anak kita sekolah di SMP favorit bangga. Ya mbok anake salat apa ora ora ngerti. Iso maca Quran apa ora ngerti. Terus lanjut anak kita ke SMA favorit. Bangga ning ngendi-ngendi diceritake wah anakku lho pinter. Ya sekolah neng SMA ngendi nek favorit. Ya neng Solo 3 SMA favorit. Bangga nanti kuliah favorit lagi. UGM misalnya, apa UGM? Universitas Gajah Mungkur nggih. Oh dudu to. Ya, Gajah Mada. Bangga kemana-mana. Mbah anake salat apa ora, iso maca Quran apa ora, syirik apa ora, wis ora gagas, sing penting anake di kuliah favorit. Terus anake iso kerja ning luar negeri. Ya neng Amerika, neng Kanada, neng Inggris, bangga. Mbah neng kono anake piye, sing penting bangga. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Sekolah favorit silahkan, boleh, nggak dilarang. Tetapi pondasi agama itu adalah yang nomor 1. Seandainya terpaksa, naudzubillah, anak kita hidupnya sengsara di dunia, miskin di dunia, melarat di dunia, itu selama-lamanya paling anggap 50 tahun, 60 tahun sengsaranya. Tapi dengan iman Islam yang kuat, di akhirat selamanya anak kita akan bahagia. Itu pahit-pahitnya seperti itu. Ya, pahit-pahitnya seperti itu. Anakku kon mondok, nek mondok engko mangane apa? Ayo mangan sego. Ya mau arep mangan kerikil, arep mangan watu kan enggak mungkin sego. Enggak ada itu orang pondokan sing nek Bali mangan kerikil itu enggak ada. Ya, semua mangannya sego itu, mangan lebu ya ora enek. Ya, semua rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kapan? Ya, sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir kita, takdir anak-anak kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kataba maqadirul khalaiqi qabla ayyakhluqas samawati bi khamsina alfasana. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir kita itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah ketika ibu kita hamil, ya, ibu kita hamil usia yang ke-4 bulan, ya, 4 bulan ke atas, 40 hari,
berarti usia setelah itu datanglah malaikat yang meniupkan roh dan menetapkan rizki anak-anak kita. Ya, dados rizki anak jenengan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah terlalu khawatir kok anakku piye gedene. Ya nek pondok nanti gedene piye. Ya pondok kan larang saiki. Ya pondok larang ya enek. Sing ora larang ya enek. Sing gratis ya enek. Ya tinggal kita keinginan bagaimana. Ya maka kita pilihkan anak-anak kita di pondok-pondok yang betul-betul mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam mendidik anak-anak kita, sebagaimana perkataan Luqman dan Hakim, maka yang perlu kita miliki pertama adalah ilmu agama. Dijelaskan dalam syair, faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa enggak bisa memberikan apa-apa kepada orang lain. Betul niki nggih? Betul enggak? Orang yang enggak punya apa-apa enggak bisa memberikan apa-apa kepada orang lain. Jenengan ora iso renang, iso ngajari renang kepada orang lain, enggak bisa. Jenengan ra tau bal-balan, pengen jadi pelatih Perselo misalnya. Apa Perselo? Persatuan Sepak Bola Lopait. Nggih pernah jadi gelandang ini, tapi mboten gelandangan. Ya. Pelatihnya ora tahu bal-balan kok arep jadi pelatih, apa yang akan dia berikan? Enggak bisa. Orang yang tidak memiliki harta, enggak mungkin dia itu akan bisa sedekah infak, enggak mungkin. Wis gampang kabeh engko tak handle. Padahal dia miskin. Kabeh aku sing nanggung, padahal dia rantai duit. Dari mana enggak bisa? Begitu pula kita enggak punya ilmu agama, kok arep didik anak piye carane? Piye carane? Ya di TPQ, masukkan TPQ di sana diajari. Terus dipondokke. Seperti itu. Ya di samping kita sendiri juga harus meningkatkan kemampuan kita. Wis goblok ora apa-apa lah mbokne, sing penting anakku aja. Jangan. Ya mbokne ra iso maca Quran ora apa-apa, sing penting anakku pinter. Jangan nanti anakmu itu bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Kita itu juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis ben dosa-dosa maksiat wong tuane, anakku aja. Emang kita enggak dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri akan dihisap oleh Allah. Anak kita juga dihisap. Ya, kita jangan enteng mudah mengatakan yang seperti itu. Berarti intinya kita berusaha untuk belajar agama. Wis tuwa ya tetap ngaji. Ya, wis tua ya tetap harus belajar Al-Quran, ditingkatkan. Misalnya ibu-ibu sudah mengeruk ini, ilmunya ustadzah ini sama ustadzah Lulut. Nanti belajar lagi ke yang lainnya. Ya, yang bersanad, yang punya hafalan Quran 30 juz misalnya. Ya bisa seperti itu, jadi tidak berhenti belajar itu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput diri kita. Tetap semangat. Kemudian yang kedua, pesan Luqman Al-Hakim kepada kita semua adalah agar kita memiliki sifat rohmah. Apa artinya rohmah? Penuh kasih sayang, cinta kepada anak kita. Ya, harus ada kasih sayang kepada anak-anak kita. Beda zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman kita kecil dulu, wis tahu kecil nggih? Wis tahu cilik urung dhisik? Kecil ya. Wis tahu cilik awake dhewe itu. Kita itu tidak terlalu banyak dididik sama orang tua. Tapi kita paham ketika itu, nek wong tua kita wis ngelirik oh berarti wis nesu. Nek zaman saiki wong tua ngelirik mudeng anake awake dhewe. Ora mudeng ngelirik kok dipendeliki kok sama anak. Ya, kemudian apalagi orang tua kita dulu sampai nyeneni, walah wis gemetaran. Apalagi ditokokke seblak karo bapak. Seblak nek saiki enak ya, seblak ya, enak. Nek dhisik seblak ya apa? Tak seblaki, tak sabeti. Ya. Walah wis wedi. Nek anak sekarang enggak bisa. Ya seperti itu enggak bisa. Makanya
Kalau kita belajar ilmu psikologi, jenengan yang pernah mendengar mungkin ada 5 trik agar anak-anak kita itu bisa menjadi anak yang baik. Jadi istilahnya ada 5 bahasa cinta. Ya, 5 bahasa cinta. Pertama adalah bahasa penegasan ke anak. Anak yang jenengan males sekolah, mergone termasuk ora pinter, enggak nak, kamu bisa, kowe iso. Ya, yakini aja, kowe iso kowe iki. Kaya kancamu yakin. Males TPQ karena ketinggalan koncone, ora munda-munda, mangkat ping 4 ya dibaleni ping 4, mangkat ping 6 ya dibaleni ping 6 misale. Aku isin, enggak, kowe bisa. Jadi kalimat penegasan, kalimat penguatan, bukan iya memang guru kaya ngono kae. Ken dhisik ngono aku dhisik ya TK-ne murid TK-e lho. Ya modele ngono kuwi. Saiki kowe ya di ngono kae meneh. Berarti ken dhisik pancet ora berubah. Ampun ngoten nggih Bu-ibu nggih. Ya, jadi disemangati saja. Anak-anak kita disemangati pakai bahasa-bahasa penegasan. Kemudian yang kedua adalah dengan pelayanan. Sekali-kali anak dhewe itu ya dijepukke. Semisal pas mangan walaupun gede-gede apa-apa. Nih ya, Bapak ambilkan atau Ibu ambilkan ya tak jepukke segone. Ya, seperti itu. Bukan Bu, jepukke sego Bu. Kowe yo ndek sikil dhewe di tangan dhewe to, ngono kon jepukke. Lah sesekali kita nglayani anak kita. Ya, jepukke ngombe, jepukke minum, jepukke ini itu dan seterusnya. Anak itu akan merasa diperhatikan oleh orang tua kita. Kemudian yang ketiga, sentuhan fisik. Ya, sentuhan fisik. Pernah dikatakan Al-Aqra' bin Habis, bukan habis lho nggih, Habis. Dia mengatakan di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya punya 10 anak." Saya punya berapa? 10 anak. Tapi saya belum pernah mencium satu pun dari anak-anak saya. Orang anak yang pernah diambung, dipeluk, disikap, enggak ada. Kemudian kata Nabi, "Mala yarhamu la yurhamu." Tadi dibacakan hadisnya ya. Sama siapa tadi? Ya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, dia tidak akan disayangi oleh orang lain. Kalau kita sebagai orang tua enggak pernah nyayangi anak kita, jangan berharap nanti kita tua, anak kita menyayangi diri kita. Anak dhewe lara, awake dhewe nukokke obat, ki diombe. Nyoh, diombe tinggal. Ora kok piye wis rasane piye, kemudian saiki dirasakan apa, tak ambilkan nasi, tak dulang, tak pijitin. Enggak ada seperti itu. Ngene awake dhewe tuwa, kira-kira padha ora? Bu, lara to? Heeh, lara misale. Makane aja udan-udan wis tuwa. Ya ngono tok niku. Ya, wis tuwek udan-udan. Tekan ngendi-ngendi tuwek wis ning omah. Nya obate diombe tinggal. Kenapa? Kita enggak pernah menyayangi anak kita ketika anak kita masih kecil. Ngono wis tuwa, ya kita akan diperlakukan anak kita seperti itu walaupun kita enggak berharap nggih. Ya, loh, ngising to, Mak? Heeh. Cewek dhewe ngising sak nggon-nggon. Ora iso cewek ya kon cewek dhewe. Kenapa? Kita dulu ketika masih kecil enggak diperhatikan juga, dibales. Ya, mudah-mudahan anak dhewe mboten do bales nggih. Bahaya niku nek bales niku. Nek wis pegel ngubani awake dhewe leboke pantai jumbo. Aduh. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita berusaha menyayangi anak kita. Bahasa cinta yang keempat adalah kita beri waktu luang kepada anak-anak kita. Diajak jalan-jalan, diajak ngobrol. Ya, ketika kumpul bareng, ya saiki HP taruh semua ngobrol. Karena kan biasanya kumpulkan wis HP-HP-nan Pak nih ya wis ndingkluk, make ya ndingkluk, anake do ndingkluk kabeh walaupun kumpul ning kabeh do ndingkluk dhewe-dhewe sibuk. Ya mangan-mangan, mangan toh. Mangan apa ki? Mangan apa ki? Kaget. Ya, kaget. Makanya ada waktu-waktu yang HP taruh semua kita ngobrol. Ya, sesekali piknik kemana? Piknik enggak harus mahal. Mlaku nek ten mriki ten pundi? Celombong nggih. Mlaku-mlaku rono kuwi piknik kuwi. Ya, bablas rono sithik tekan ke Songo ning Balung apa? Balung Gajah. Nek ora ndek dhuwit tuku es teh tok. Ya, sing penting gayane ning Balung Gajah, selfie padahal tuku es teh tok ning kono.
Ya, tapi ada masa-masa waktu luang untuk keluarga kita. Jadi ada perhatian untuk keluarga kita. Kemudian yang bahasa cinta yang kelima untuk anak-anak kita adalah memberikan hadiah-hadiah kepada anak kita. Awake dhewe lunga sesekali senenge anakku apa iki? Senenge rambutan. Lah tukoke rambut lho. Kalau mboten pesen kok ditumbaske rambutan ora apa-apa. Alhamdulillah ono rezeki, seneng anak itu. Ya anaknya seneng duren, tukoke duren. Kalau padahal mboten pesen, wah niki durene eco mak, eco niki durene. Nanti kalau kita sudah tua, insya Allah anak-anak kita juga akan balas kita seperti itu. Ya dengan memberikan oleh-oleh, memberikan hadiah, memberikan uang setoran tadi kepada kita. Insya Allah Ta'ala dengan apa? Kita berbuat baik kepada anak-anak kita. Kemudian yang nomor 3 adalah mengajarkan akidah tauhid kepada anak-anak kita. Kita yakinkan kepada anak kita, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang setelah adanya Nabi Muhammad SAW, dia beragama selain Islam, tidak akan diterima dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal. Kita sampaikan ke anak-anak kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Kita tanamkan ya semampu kita kepada anak-anak kita tentang akidah Islam, akidah iman, agar tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala, melakukan kekufuran, apalagi sampai murtad keluar dari agama kita ini, naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang nomor 4 kita tanamkan kepada anak kita kata Luqman Al-Hakim adalah agar birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kan anak-anak saat ini itu jarang-jarang yang punya kedekatan birrul walidain kepada orang tua, itu jarang dan itu perlu kita didik. Ya kita sampaikan ke anak-anak kita terkait dengan birrul walidain ini. Kemudian menanamkan kepada anak kita nomor 5 tentang masalah pertemanan. Di rumah sudah dididik dengan cara yang baik. Tapi ketika di sekolahan, di lingkungan, bertemannya dengan orang-orang yang kurang baik. Nanti anak kita berubah menjadi kurang baik. Ya kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya. Maka kita lihat dengan siapa anak-anak kita itu berteman, bergaul, bermain. Sejelek-jeleknya anak kita, kalau setiap hari berteman dengan anak yang baik, insya Allah suatu saat akan menjadi anak yang baik. Sebaik-baiknya anak kita, kalau setiap hari bergaul dengan anak-anak yang tidak baik, suatu saat anak kita itu akan menjadi anak yang tidak baik. Maka dalam pertemanan ini harus kita awasi anak-anak kita. Kemudian yang nomor 6, kita ingatkan anak kita tentang masalah akhirat. Ya, masalah akhirat. Jadi jangan sampai kita terus dengungkan ke anak-anak kita, pokoknya kowe sekolah sing pinter, ngene is pinter, engko lulus sekolah, kerja entuk duit akeh. Ya, engko setoran karo mae. Setoran karo bapak. Kowe itu terus yang disampaikan kepada anak-anak kita. Itu adalah pendidikan yang salah. Tanamkan tentang akhirat. Ya, kalau kita tanamkan kepada akhirat, kepada anak-anak kita, insya Allah dunia anak kita itu akan ikut. Ya, kalau kita mikir akhirat, dunia itu insya Allah akan katut. Maka kita terus motivasi anak-anak kita untuk urusan-urusan akhirat, tidak hanya urusan dunia saja. Karena sebagian kita itu masih khawatir, gua anakku gedene piye ya? Gua anakku iso dadi wong apa ora ya? Ya dadi wong. Mosok dadi apa nek ora dadi wong? Ya, kita itu khawatir sekali, apalagi anak sampai di pondoke, waduh engko mangane mangan apa, gawane apa dan seterusnya.
Kemudian tanamkan kepada anak agar senantiasa menjaga sholat. Seandainya anak kita itu sudah sadar tentang pentingnya sholat, kemudian anak kita ada nakal-nakalnya, insya Allah dengan anak kita terus menjaga sholat, itu akan kembali lagi ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Insya Allah selama anak-anak kita itu bisa menjaga sholat. Tapi nek sholatnya saja tidak bisa, ya sudah berat itu untuk kembali menjadi anak yang baik. Kemudian yang terakhir, kita ajarkan anak-anak kita akhlak yang baik, adab-adab yang baik, omongan yang baik, tingkah laku yang baik, kemudian perbuatan yang baik, dan itu perlu contoh dari kita sebagai orang tuanya. Ya, kita sebagai orang tuanya kita tampakkan di hadapan anak kita tentang akhlak, adab yang baik. Insya Allah anak itu akan ikut kepada diri kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wis pas setengah rolas nggih. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kiyo gembrobyos itu di sini. Ya maklum, nek wong Solo kuwi nek neng ruangan ngene iki butuhe kipas. Nek wong Lupait kan ora butuh kipas iki. Ya, karena saya sekarang kan sudah jadi wong Solo. Urip neng Lupait 17 tahun, sing 30 tahun, 32 tahun niku saya hidup di Solo. Ya, jadi ini neng ngendi kipas, kamar kipas, ruangan ngene iki kipas. Ning kene ya lumayan adus keringet. Arep usul karo panitia ya ora penak, kipas ya misal ora penak. Karena kene wonge do kademen kabeh ketoke. Ya, ketoke ora nek sing sumukan sini. Jadi ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mohon dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, terutama untuk kita yang berada di Yayasan Islamic Center Umar bin Khattab. Doa dari jenengan semua, kemudian dorongan untuk anak-anak kita semua agar tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang ada di kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Ya, yang terbaik untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus untuk ibu-ibu tetap semangat. Ya, kalau sudah bisa baca Quran, nyun sewu, garwane jenengan nurung iso maca Quran, nek gelem diajari. Nek gelem, nek ora gelem ya wis. Nek Mas tak ajari Quran Mas, karo tak pangku ora apa-apa lah. Wah, karo dipangku. Ya, padahal masnya abote 110 kilo dipangku. Ya, silahkan. Ya, tetap ibu-ibu semangat belajar Al-Quran. Kemudian juga ajarkan Al-Quran itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berharap nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, terkhusus ya di dusun Gudang ini tidak ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Harapan kita seperti itu. Dan kita insya Allah akan membantu dalam program ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Akhirul kalam, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.